saat saya tidak punya kesempatan dan menjadi pengangguran, saya memulai usaha dan salah satu investor pertama saya karena istri saya ini memberikan peluang dengan menjual perhiasan, dia meminjamkan modal pertama buat kami gitu, salah satunya. Pak Sandi terkenal sebagai manusia 3 triliun Pak, maksudnya Pak. Terus sekarang itu jadi manusia 10 triliun gitu. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala yang menitipkan ini ke saya, ini nggak ada yang milik saya. Jadi hitungan-hitungan itu sih ya, membangun bisnis itu saya mengambil hutang juga tapi jangan berlebihan. Karena untuk bertumbuh kita harus melihat peluang. Kalau ada peluang yang di depan mata yang resikonya bisa dihitung dengan baik, tapi kita belum memiliki uangnya, kita bisa meminjam, baik meminjam dengan bank, meminjam dengan pemodal lainnya, karena cash is king. Oke, Pak Sandiaga Uno. Ya, kehormatan besar nih Pak buat saya bisa ngundang Bapak nih. Terima kasih setelah bertahun-tahun ketemu nih ya. Jadi saya sempat nyempil-nyempil lah Pak ke berbagai acara Bapak. Betul. Akhirnya bisa ketemu langsung nih, ngobrol-ngobrol langsung. Tapi dipanggilnya Richard atau RP nih? Richard Putra Pak namanya. Jadi RP Podcast. RP Podcast. Jadi panggilnya RP ya? RP, betul Pak. Siap. Kayak rupiah. Iya, kayak rupiah soalnya Pak. Jadi saya suka namanya Pak. Kalau mau RP, dengar RP Podcast. Wah, makasih banyak Pak Sandi. Ini Pak Sandi kan ibaratnya kan inspirasi banyak pengusaha di Indonesia nih Pak. Terutama bagi anak-anak muda di zaman sekarang Pak. Bagian kalau sekarang kita lihat kan sekarang era digitalisasi, era itu semakin berkembang cepat ya Pak ya. Yang saya kaget tuh kemarin saya lihat Google View 3 itu ya Pak ya. Itu bisa bikin video benar-benar karakternya manusia banget gitu Pak. Betul. Jadi saya lihat tuh perkembangan AI sangat-sangat cepat gitu. Cepat banget. Dan bukan itu aja, melainkan di Indonesia Pak. Sekarang kan banyak fakta-fakta mengatakan bahwa banyak banget perusahaan-perusahaan dari China itu sudah masuk ke Indonesia Pak. Betul. Mereka ada yang bikin pabrik, ada yang bikin produk semua di sini. Nah menurut Pak Sandi nih, apakah sekarang saatnya era kolaborasi Pak dengan berbagai negara? Jadi untuk mencetak RP, siap, kita harus wajib berkolaborasi. Dan kita berdagang dengan China ini bukan hanya 100-200 tahun terakhir. Ribuan tahun sebelumnya kita sudah memiliki interaksi dengan China. Seperti kita ketahui di abad-abad kerajaan, mulai dari sebelum kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, itu kita sudah ada jejak berdagang dengan China. Jadi sekarang ini era kolaborasi di mana data BPS menunjukkan data terkini bahwa investasi Tiongkok ke Indonesia adalah nomor 2 terbesar. Setelah Singapura itu 7,4 miliar dolar sekian. Tapi saya yakin yang dari Singapura juga banyak yang ultimate beneficial investornya, UBI-nya itu dari China juga. Jadi ini sekarang era kolaborasi strategis dan kita harus manfaatkan. Bagaimana caranya dengan teknologi, dengan manufacturing capability, juga dengan hilirisasi. Semua kolaborasi kita memberikan kontribusi bagi ekonomi Indonesia sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, luar biasa ya Pak tentunya ya Pak ya. Jadi artinya kan banyak negara udah melihat potensi Indonesia itu sendiri ya Pak ya. Iya. Tapi kan saya sekarang itu banyak ngelihat Pak, banyak pengusaha-pengusaha Indonesia itu punya mindset yang menurut saya salah Pak. Jadi bilang wah ini ekonomi lesu karena produk-produk di sini udah dibanding-banding harganya segala macam. Padahal kalau kita lihat kan banyak perusahaan-perusahaan dari China itu kan membuka banyak peluang ya Pak di pasar Indonesia sendiri ya. Nah kalau dari Pak Sandiaga sendiri nih, apa ya kira-kira dampaknya untuk Indonesia sendiri Pak dari kegiatan import itu Pak? 2 yang menjadi keinginan masyarakat Indonesia secara luas. Pertama, lapangan kerja. Lapangan kerja. Bagaimana aktivitas dan kolaborasi dengan China ini bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas untuk masyarakat kita. Jadi investasi misalnya di manufaktur, juga bisa di infrastruktur, investasi kemarin di hilirisasi, nikel maupun mineral lainnya itu harus membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Yang kedua, masyarakat Indonesia itu mengeluhkan bahwa harga-harga ini semakin hari semakin meningkat. Inflasi yang semakin
terasa di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau misalnya kegiatan kolaborasi kita itu menghadirkan harga-harga yang terjangkau, itu mestinya positif. Nah, kita harus melihat, makanya saya tadi angkat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap kegiatan ekonomi itu prinsipnya satu, kebersamaan, kekeluargaan, dan untuk kemaslahatan masyarakat banyak, untuk hajat hidup orang banyak. Negara itu harus memastikan kolaborasi ini bermanfaat bagi Indonesia. Apalagi kita punya agenda menuju Indonesia Emas 2045. Misalnya nih, smelter nikel yang kemarin, pabrik baterai EV. Kita mesti lihat nih, saya baru beli mobil dari China, Denza BYD. Mantap ya Pak ya. Ganti nih semua nih, karena ternyata setelah saya pakai Hyundai kemarin dari Korea, banyak sekali efisiensi, banyak penghematan yang saya rasakan. Akhirnya saya berhasil meyakinkan istri saya beli mobil listrik. Pilihan pertamanya mobil listriknya karena menyerupai yang dia pakai, yaitu Alphard, dia pilih Denza. Anak saya selama ini juga ngisi bensinnya cukup boros karena dia banyak jalan-jalan, senang ke tempat-tempat wisata waktu itu. Akhirnya dia memilih juga kendaraan listrik. Sebagian diproduksi oleh teman-teman dari China. Berarti ekosistem ini harus membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Bukan hanya dealersnya saja, tapi juga pabriknya harus ada di sini. Transfer teknologinya juga harus dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan dirasakan seluruh negeri. Keahlian yang China miliki dalam manufacturing, dalam efisiensi ini harus meningkatkan daya saing usaha kita, sehingga kita juga bukan hanya mengimpor produk-produk tersebut tapi bisa memproduksinya, malah seperti waktu kerjasama kita dengan Jepang dan Korea mengekspor produk-produk tersebut dari Indonesia. Nah, kuncinya adalah peningkatan SDM lokal. Bagaimana mereka memiliki skill yang tepat, programnya upskilling, reskilling, new skilling. Import, saya lihat kan juga selama import itu bisa menggerakkan ekonomi kita, membuka lapangan usaha dan kerja, itu juga positif. Karena sebagian daripada impor kita ini digunakan untuk penyiapan produksi barang-barang yang akan digunakan di Indonesia, ataupun juga capital goods yang bisa membantu ekspor kita. Jadi saya selalu mendorong vokasi dan link and match, karena ujung-ujungnya apapun kegiatan ekonomi kita harus memiliki kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat kita dan juga peningkatan daya saing industri kita. Oke, keren banget nih ya. Ini jawaban yang sangat-sangat konkret nih dari Pak Sandi nih. Nah, tapi kan juga ada nih Pak, beberapa pertanyaan seperti ini. Pak, ini kan saya mau melakukan kegiatan ekspor ataupun impor nih Pak. Sedangkan kalau di Indonesia ini kalau saya perhatiin, kenapa ya, banyak pengusaha itu cenderung melakukan kegiatan impor gitu Pak. Dan sedikit yang berani melakukan kegiatan ekspor. Kalau dari Pak Sandi sendiri versinya seperti apa Pak? Karena pertama trading itu kan yang paling bisa dilakukan oleh setiap pengusaha. Kalau mereka membuka koneksi, mereka melihat barang yang baik yang bisa digunakan di sini, barangnya bisa laku. Kita cek dulu pertama, bisa nggak kita buat di Indonesia. Nah, kadang-kadang belum nyampe kita dari segi bahan bakunya, kemampuannya, dari segi membangun kualitasnya. Ada nggak juga produk yang bisa kita hasilkan yang serupa dengan kualitas yang sama, tapi harganya bisa lebih murah. Nah, kadang-kadang ini belum tersedia. Nah, jadi yang paling mudah untuk menghadirkan barang-barang tersebut adalah dengan impor. Tapi sejak zaman kita pembangunan pasca reformasi, dimulai juga saat Pak Harto mentransformasi ekonomi Indonesia, kan kita ingin ada import substitutions. Jadi ada misalnya petrokimia yang bisa menghasilkan plastik. Ada juga pabrik-pabrik yang bisa menghasilkan produk-produk yang selama ini kita impor. Nah, ini kan bukan hanya membuka
peluang usaha dan lapangan kerja, tapi juga mensubstitusi impor kita sehingga akhirnya kita berubah dari negara yang hanya mengimpor bisa juga negara yang memproduksi untuk ekspor. Jadi perlu efisiensi di industri dalam negeri, perlu juga kita perkuat permintaan pasar dalam negeri dan global sehingga setiap substitusi impor yang kita lakukan nanti akan berdampak positif. Dan apa insentif yang dibutuhkan oleh industri-industri ini untuk membuka pabriknya di sini. Jadi pertamanya mungkin ngimpor, tapi keduanya seperti kayak mobil tadi, kan BYD udah buka sekarang pabrik di Subang, udah mau investasi. Ini yang harus kita tingkatkan, tingkat komponen dalam negerinya. Dan dengan siklus tersebut, awalnya kita impor, lama-lama dengan insentif yang tepat kita bisa menjadi basis untuk produk tersebut di ekspor. Setuju banget. Ya, jadi kan sebenarnya ini mindset yang benar ya Pak ya, di mana kan kita memang melihat bahwa produk-produk di luar kan banyak yang belum ada di Indonesia. Baik dari komponennya, baik dari sistemnya. Nah itulah kenapa kita harus melakukan kegiatan impor terlebih dahulu. Kan kita juga melihat ya Pak, banyak negara-negara seperti China, Vietnam, awalnya juga banyak impor, akhirnya juga produksi sendiri gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira nih Pak, mindset-nya apa nih Pak, untuk para pengusaha yang udah nyaman impor, tapi mereka itu, pertama belum bikin brand lokal sendiri, atau enggak yang kedua adalah mereka itu belum berani untuk mulai melakukan namanya produksi di negaranya sendiri. Walaupun kalau saya lihat ya Pak ya, kayak misal kita ngimpor, kan resiko impor satu Pak, lama datangnya. Iya Betul. iya, kayak pengiriman pakai kapal itu bisa sebulanan, belum segala macamnya. Sedangkan kalau mereka produksi sendiri di Indonesia, ya itu kan sebenarnya mungkin bisa jauh lebih cepat ya, Pak, ya? Gini, dulu kita tuh mengekspor motor ke China, kita mengekspor ke Vietnam. Mereka nggak tahu cara buatnya. Waktu itu kita yang mengekspor. Kita juga dikenal sebagai ahlinya membangun jalan tol dan lain sebagainya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, Vietnam mulai belajar bagaimana memproduksi. Sekarang mereka punya mobil listrik yang bukan hanya menjadi kebanggaan mereka, tapi juga diekspor dan berkeliaran di jalan-jalan di Jakarta gitu. Jadi pesan saya kepada para pengusaha Indonesia, jangan kita keasikan tidur terlena, keenakan cuannya impor. Karena pasar kita pasti nanti akan berubah. Kita akan mulai bertransformasi untuk mencari produk-produk yang berkualitas, produk dalam negeri. Misalnya sepatu ini. Dulu kita tuh bangga pakai sepatu Nike. Tapi ini sepatu namanya Kanki. Mirip ya, Nike dan Kanki. Nah, Kanki ini buatan Indonesia, produknya produk Indonesia, desainnya desain Indonesia. Nah, mereka bisa memulai bagaimana? Satu, kebutuhan pasar lokal apa? Mereka suka dengan sepatu Keds yang nyaman tentunya, harga terjangkau. Mereka memulai dengan kebutuhan pasar lokal. Kedua, desainnya disesuaikan dan pendekatannya lean startup. Jadi dia lihat nih bagaimana caranya berinvestasi yang nggak terlalu gemuk, nggak perlu banyak capital, tapi fokus kepada produk-produk yang diproduksi dengan biaya yang penuh dengan efisiensi. Terus branding yang kuat, kita harus bangun. Bukan hanya bangga buatan Indonesia, tapi juga cinta dan beli produk Indonesia. Karena awalnya ini sepatu juga nggak enak dipakai. Tapi karena kita pakai terus, kita beri masukan kepada sang pemilik brand bahwa ini sakit nih lecet sebelah sininya nih, ini tolong dong supaya ini lebih diempukin cara makainya nih, kalau enggak ini kurang nyaman dipakai dan harganya kalau bisa diturunin. Dan ini akhirnya membuat produk-produk kita ini semakin berkembang dengan sangat baik dan akhirnya mereka bisa bersaing dengan brand-brand tadi. Jadi jangan takut gagal, skalanya kecil dulu nggak apa-apa. Tes pasar lalu kembangkan, siapa tahu ini bisa bersaing juga di pasar global. Amin ya. Ini motivasi nih buat para pengusaha terutama yang udah bikin brand lokal sendiri agar nanti ke depan malah brandnya bisa ekspor di seluruh negara ya Pak ya. Betul. Amin nih, diaminin. Nah ini Pak, ini sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan dari para netizen nih Pak. Mereka tuh suka penasaran, saya pun sendiri juga penasaran Pak. Jadi izin menanyakan ya Pak ya. Pak Sandi ini kan sekarang kemarin saya sempat dengar
kekayaannya kan pertamanya luar biasa ya Pak ya. Dari pas saya kenal Pak Sandi itu, Pak Sandi terkenal sebagai manusia 3 triliun Pak, pas saya Pak. Terus sekarang itu jadi manusia 10 triliun gitu. Kan banyak orang bilang, kalau orang kalau nambah kekayaan berapa miliar tuh, itu udah luar biasa gitu Pak. Nah kira-kira nih Pak, kalau dari Pak Sandi Yaga sendiri, gimana cara biar bisa seperti Pak Sandi Pak? Kira-kira strateginya apa buat bisa jadi sukses seperti Pak Sandiaga Uno? Ini murni dari Sang Maha Pencipta. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan ini ke saya, ini nggak ada yang milik saya. Jadi hitungan-hitungan itu sih ya hitungan-hitungan yang harus saya lakukan karena sebagai pejabat publik saya mesti mengisi daftar kekayaan pejabat negara kan. Jadi kita namanya tuh apalagi ini dekat KPK nih, ELHKPN, Elektronik Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. Nah, kalau dibedah karena ini sekarang publik sekali, orang bisa tahulah di mana kekayaan saya itu berasal 95% dari surat berharga. Surat berharga itu apa? Kalau dibedah lagi 90% juga berasal dari saham-saham di perusahaan yang saya dirikan. Mulai dari grup pertama Rekapital sampai dengan Saratoga dan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, saya melihat bahwa ke depan teman-teman juga bisa menciptakan yang sama. Jika kita fokus pada bisnis yang berdampak, bisnis yang berkelanjutan, pertumbuhannya itu nggak short term, nggak instan, tapi kita melihatnya jangka panjang dan long term. Saya memulai usaha ini udah lebih dari 25 tahun. 25 tahun dan awalnya itu jatuh bangun, udah hampir bangkrut beberapa kali juga gitu. Jadi angka tersebut nggak didapatkan dengan mudah, tapi dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas, dan tentunya ikhlas ini yang harus kita garis bawahi karena semuanya murni adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Dan saya ingat sekali membangun bisnis itu saya mengambil hutang juga tapi jangan berlebihan. Karena untuk bertumbuh kita harus melihat peluang. Kalau ada peluang yang di depan mata yang resikonya bisa dihitung dengan baik tapi kita belum memiliki uangnya, kita bisa meminjam, baik meminjam dengan bank, meminjam dengan pemodal lainnya, karena cash is king. Cash is king. Dan kalau ditanya investasi apa yang paling penting dilakukan oleh teman-teman yang ingin mengejar peningkatan nilai kekayaan adalah investasi di sektor-sektor yang berdampak dan investasi di manusia. Itu yang paling penting. Investasi di tim nih kan, lihat nih RP Podcast nih, ini kita lihat nih yang ada nih di depan kita nih orang-orang yang kita invest. Dan mereka itu harus naik kelas dan mereka harus tambah kompetensinya, harus tambah pengetahuannya sehingga mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Jadi saya selalu bilang investasi yang terbaik adalah invest in yourself, invest in people, dan juga invest di industri-industri yang memiliki peluang bertumbuh yang orientasinya jangka panjang. Setuju banget Pak. Ini pun saya juga sering ngomong ke tim-tim saya Pak, yang di RP Podcast ataupun di MOC Group. Saya selalu bilang seperti ini Pak, kalau nanti perusahaan makin sukses, makin bertumbuh, dan kita melihat bahwa dari tim-tim kita ini banyak yang berperan besar dalam kesuksesan perusahaan, bahkan kita pun mengajak mereka untuk bangun perusahaan bareng-bareng Pak. Jadi sekarang jujur aja sekarang pun kita ada beberapa perusahaan yang dimana itu adalah tim-tim saya yang benar-benar udah ikut saya lebih dari 5 tahun dan udah benar-benar sangat berkontribusi gitu. Jadi itu yang visi misi kita juga Pak, dimana bukan hanya kita punya visi misi pingin support juta pengusaha digital, tapi kita juga pingin di tim-tim internal kita terutama di MOC Group itu juga bisa punya perusahaan sendiri gitu Pak. Betul, jadi itu sebetulnya sudah dilakukan juga. Kalau sekarang namanya kan employee stock options ya. Iya. Tapi zaman saya berguru ke mentor saya almarhum Pak William Surajaya, dia juga menerapkan yang sama. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Setuju. Gitu. Jadi gimana caranya agar mereka semua semangat? Mereka ya diberikan peluang untuk bertumbuh, berkembang bersama dengan perusahaan yang mencari peluang. Betul banget Pak. Nah ini kan Pak Sandi nih, Pak Sandi udah bocorin 25 tahun loh ya kerja kerasnya hingga seperti sekarang. Nah ini juga banyak penasaran nih Pak.
ke Pak Sandi ini kan makin kesini kalau saya lihat makin muda nih Pak. Ya, bukan makin ini tapi makin muda nih saya lihat ya. Nah, apakah ada peran seorang istri Pak dalam kesuksesan Pak Sandiaga Pak? Istri ini mitra utama saya. Mitra utama. Shareholders terbesar. Terbesar. Di dalam bisnis saya. Karena waktu saya terpuruk, waktu saya di PHK, kehilangan pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, saat saya tidak punya kesempatan dan menjadi pengangguran, saya memulai usaha dan salah satu investor pertama saya, karena istri saya ini memberikan peluang dengan menjual perhiasan yang dimilikinya, yang didapatkan dari keluarganya. Dia meminjamkan modal pertama buat kami gitu, salah satunya. Jadi istri sebagai mitra dalam hidup dan karir saya merasa ini memegang peranan yang sangat penting. Happy wife is a happy life. Oh, luar biasa. Jadi saya selalu bilang begitu. Di bisnis juga seperti itu. Transparansi. Saya sekarang sudah banyak melibatkan anak-anak juga, karena anak-anak sudah di usia yang cukup dewasa. Dan kita melibatkan mereka ini untuk mendapatkan bukan hanya support, tapi juga chemistry dan juga mendapatkan peluang mental health yang lebih baik. Karena dengan dukungan keluarga kita tuh dapat dopaminnya, dapat endorfinnya dari kegiatan-kegiatan usaha kita. Jadi di balik setuju banget. Laki-laki yang sukses ada perempuan yang kuat. Yang tegar. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan support yang sama dari pasangan hidupnya. Amin, setuju banget Pak. Nah ini buat istri-istri yang mungkin sempat jualin perhiasan untuk suami ya, untuk bisnis suami ya. Ya jangan berkecil hati, siapa tahu suami bisa jadi the next Pak Sandiaga Uno nih. Pak, izin Pak, ini juga banyak yang nanya nih Pak. Ada gak sih Pak tips mencari pasangan hidup versi Pak Sandiaga Uno nih Pak? Untuk anak-anak muda nih Pak, yang lagi mencari pasangan hidup. Pertama, jodoh tuh di tangan yang Maha Kuasa juga. Jadi ada beberapa hal tuh. Life, death, jodoh, maupun rezeki itu di tangan yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu kita harus yakin bahwa kita harus punya ikhtiar juga untuk mencari pasangan hidup. Nah, carilah yang punya nilai atau punya values dan punya tujuan hidup yang sejalan. Misalnya bahwa kita ini ingin membangun keluarga kan, ujungnya ingin memiliki keturunan. Kita harus cari pasangan yang membuat kita memiliki satu tujuan, visi, dan membuat kita menjadi versi terbaik yang kita miliki. Nah itulah kita kadang-kadang kan terjebak, cari yang mohon maaf ya cantik sekali gitu loh. Tapi kadang-kadang yang cantik itu mungkin belum berjuang bersama kita. Setuju. Belum melihat kita di sisi tersulit di dalam hidup kita atau di sisi yang terpuruk di dalam karir kita. Jadi jika kita diberi kesempatan berjuang bersama, menikmati hasil bersama, ini adalah pasangan yang for good time and for bad time. Itu kan selalu diucapkan kan. For health and for not so healthy. Jadi waktu kita lagi sehat maupun tidak sehat. Nah itu belum ada rumusnya ya, tapi saya biasanya mengajarkan mengikuti komunitas. Dan komunitas itu selalu orang-orang yang sejalan berkumpul di dalam komunitas dan bisa didapatkan baik itu di pengajian atau di kegiatan sosial atau itu di kegiatan kewirausahaan. Ini kita bisa bertemu dengan pasangan yang memiliki nilai dan tujuan hidup yang sejalan. Nah kalau dari Pak Sandi sendiri nih, baiknya nih buat para pengusaha ataupun para yang anak-anak muda ya Pak ya, baiknya itu mencari pasangan hidup saat udah sukses
Ya kan misal mereka pengen pasangan hidup seperti apa nih. Pengen sukses dulu baru cari pasangan hidup, terutama para pria untuk mencari seorang wanita ya Pak ya. Atau enggak baiknya kalau menurut Pak Sandi, dari merintis pun tidak masalah. Rezeki itu ada porsinya masing-masing. Oke. Istri itu juga bawa rezeki. Ya. Jadi saya selalu menyampaikan itu jangan ditunggu kita sukses. Nanti ketemu istri yang maunya cuman menikmati hasil. Ya. Tapi selagi kita merintis, memulai suatu bisnis, ya ini juga kesempatan kita karena kita banyak ketemu sama calon mitra ataupun juga dengan networking dan silaturahmi. Itu kesempatan kita juga mencari pasangan hidup kita. Jadi kita apalagi sedang merintis akan melihat bagaimana calon istri kita itu menyingkapi perjuangan kita membangun bisnis. Apakah dia suportif atau dia justru malah acuh tidak acuh. Nah ini adalah bagian daripada kita mengenali pribadinya. Saya meyakini bahwa berjuang bersama mencapai titik hasil yang baik, yang prima itu bisa dilakukan jika kita berkolaborasi antara pasangan hidup kita. Wah keren banget nih ya. Ini tips-tips yang luar biasa dari saya Pak Sandi. malahan ngerasain tuh setelah nikah bangkrut gitu. Iya. Banyak saat itu apalagi saya memiliki banyak hutang waktu itu. Sementara istri saya kan datang dari keluarga yang jauh lebih berada daripada saya. Saya melihat bagaimana dia terus berada di samping saya dan memberikan semangat kepada saya. Malah tadi yang dia juga memiliki kepercayaan dan merelakan menjual aset yang dia miliki untuk saya bisa membangun bisnis di bidang sektor keuangan dan investasi. Wah ini luar biasa emang. Istri Pak Sandi ini luar biasa banget nih. Nah Pak Sandi nih untuk yang terakhir ya Pak ya. Ini kan banyak anak-anak muda saat ini lagi merintis. Mau jadi pengusaha, mau sukses. Kalau dari Pak Sandi sendiri nih, ada nggak tips-tipsnya untuk anak-anak muda itu biar mereka tuh bisa sukses dan juga bisa bukan hanya sukses saja, tapi juga bisa berdampak untuk sesama Pak? Pertama, 3C. Tadi kan udah ada 4 As ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Untuk anak muda berdampak, memberikan manfaat kepada masyarakat, 3C, inovasi. Kita harus terus berinovasi, mencari usaha yang memberikan dampak positif dan memberikan unsur kebaruan dengan inovasi kita. Jadi misalnya kita import barang-barang yang mempermudah proses produksi kita. Setuju. Itu adalah bagian daripada inovasi. Bagaimana kita menggunakan AI. Sekarang saya hampir semua, mulai dari komunikasi sampai kepada produksi, pemasaran dan lain sebagainya sudah mengadopsi AI. Jadi inovasi ini penting. Kedua, adaptasi. Tren-tren terkini ini berubah. Betul. Kalau kita tidak beradaptasi, kita akan punah. Karena semuanya sudah berubah. Ada makhluk yang paling perkasa pada zamannya terpaksa punah karena tidak bisa beradaptasi, yaitu dinosaurus. Nah, manusia ini adalah makhluk yang paling mudah beradaptasi sehingga kita bisa melewati begitu banyak tantangan. Dan terakhir, kolaborasi. Jadi sekarang eranya era kolaborasi. Kita dididik dan diasah untuk berkompetisi. Tapi sebetulnya kolaborasi inilah jati diri bangsa kita, gotong royong. Jadi kita kadang-kadang pengen semuanya sendiri, padahal sendiri itu dampaknya ya mungkin 100. Tapi kalau berkolaborasi kita bisa memberikan dampak 1000 gitu. Dan jangan lupa selain inovasi, adaptasi dan kolaborasi, sekarang apalagi anak-anak Gen Z adalah memanfaatkan digitalisasi. Semuanya sekarang sudah terdigitalisasi. AI, robotics, Internet of Things. Dan jika kita fokus kepada impact, bukan profit ya. Kita lihatnya dampak kepada
ekosistem yang lebih luas, bukan hanya kepada kantong kita sendiri. Betul. Dan ini semuanya kita lakukan demi dampak kita yang bisa dirasakan kepada masyarakat yang banyak oleh bangsa dan negara, maka kita akan mampu untuk lebih memberikan kesuksesan, apalagi menuju Indonesia Emas 2045. Wah, amin. Luar biasa Pak Sandi ya. Ini motivasi yang sangat-sangat berguna, bermanfaat, terutama buat anak-anak muda di Indonesia ya, agar segera digitalisasi dan saatnya berkolaborasi. Jangan lihat, wah porsi sahamku cuma 10% nih, porsi sahamku cuma 5% nih. Tapi ternyata nanti perusahaannya tiba-tiba valuasinya udah triliunan gitu ya Pak ya. Ya itu kan lebih wow dibanding kita punya saham lebih dari 50%, tapi dampaknya ya omsetnya ternyata kecil gitu ya perusahaannya ya, dan tidak berdampak. Punya 100% dari perusahaan yang nilainya 1.000. Ya. Misalnya itu Siap. 1.000. Tapi kalau kita punya 10% dari perusahaan yang nilainya 1 triliun, nah itu kan 100 miliar. Setuju. Keren sekali. Oke, terima kasih banyak Pak Sandi ya sharingnya pada hari ini. Saya akan sangat mengedukasi dan sangat menginspirasi buat anak-anak muda di Indonesia untuk segera melakukan kegiatan bisnis, mungkin untuk import, dan tentunya saatnya kita juga bikin brand dan produk kita sendiri di Indonesia. Sampai ketemu di podcast selanjutnya di RP Podcast.